Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrisyam, NIM 185104-2008, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Andi Sahtiani Jahrir, SPD MPD. Ada dua tokoh utama dalam teori kognitivis, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kedua tokoh ini sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Meskipun demikian, teori ini memiliki perbedaan. Untuk yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget beranggapan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat kondisi sekelilingnya, atau dapat dikatakan bahwa proses kognitif berkembang sesuai dengan proses perkembangan otak, yakni kecerdasan yang dipengaruhi oleh usia. Menurut Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif anak yang akan dilalui setiap anak, di mana tahap ini yang pertama, tahap sensori motor, di mana tahap ini berkisar 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini anak tidak mengenal apa-apa, hanya dapat mengandalkan sensori motornya. Terus yang kedua, tahap pra-operasional. Tahap ini berkisar 2 sampai 8 tahun. Dalam tahap ini sudah mulai memahami masalah, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Dalam tahap operasional konkret ini sudah mulai mencari tahu berbagai masalah orang dewasa. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu berkisar 12 tahun sampai 18 tahun. Dalam tahap ini sudah dapat menarik suatu kesimpulan. Sedangkan menurut Vygotsky, seseorang harus ditunjang dengan interaksi belajar agar dapat berkembang. Vygotsky juga mempelajari bagaimana perkembangan mental seorang anak, bagaimana seorang anak dapat bermain dan berbicara. Selain itu, Vygotsky juga mempelajari tentang hubungan antara pikiran dan bahasa. Selain itu, dalam teori ini juga memiliki 3 konsep penting yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif anak, di mana anak-anak mulai menangkap bahasa dan berbicara secara konstan pada saat mereka bermain. Dalam hal ini, hubungan antara pikiran dan bahasa sangat dekat. Yang kedua, konsep internalisasi, yaitu suatu konsep yang menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak, di mana anak-anak mulai mempelajari konsep baru dengan meniru dan memahami, barulah sampai pada tahap internalisasi konsep. Yang terakhir, zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kecerdasan seorang anak. ZPD atau zona perkembangan proksimal juga menerangkan mengenai potensi seorang anak akan perkembangan kognitifnya. Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.